untuk menambah hazanah wawasan Anda dalam agama Islam. Segera Anda ikuti Mutiara Pagi. 92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi di Mutiara Pagi. Pagi hari ini edisi hari Sabtu 10 Januari 2026. Sudah hadir bersama kami langsung di studio bersama Ustadz Andi Irawan dan dari Penyuluh Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kota Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Sehat Nela. Kabarnya Ustadz pagi hari ini, Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah, ini sudah lumayan lama ya Ustadz ya, nggak hadir langsung di studio ya Ustadz ya. Baik, ini tema kita pagi hari ini, jadikan momentum pergantian tahun untuk muhasabah diri Ustadz ya. Benar. Baik, nanti untuk Anda yang ingin bergabung boleh di line telepon kami di 0711369977 atau juga melalui line WhatsApp di 0821792700. Siaran ini secara live ya di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang, melalui aplikasi kami RRI Digital, melalui via streaming kami di rri.co.id. Terlebih dahulu kami persilakan untuk Ustadz Andi Irawan memberikan materi mengenai jadikan momentum pergantian tahun untuk muhasabah diri. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Mbak Dela ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah, wa qala ta'ala la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ni'matani maghbunun katsiru minan nas as-sihhatu wal faragh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Mbak Dela beserta kru yang kami hormati, juga para pendengar RRI Pro 1 dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, kita bersyukur dengan ungkapan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang kedua, kita memperbanyak membaca selawat dengan ungkapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian alhamdulillah pagi ini kita bisa hadir langsung di studio RRI Pro 1 dalam kegiatan acara Mutiara Pagi dengan tema menjadikan momentum pergantian tahun untuk muhasabah diri. Jadi Mbak Dela, secara angka memang kita ini bertambah. Ya, mungkin kemarin umpamanya umur kita 30, sekarang menjadi 31. Kemarin 31, sekarang menjadi 32. Terus angka bertambah secara angka ya. Namun hakikatnya malah bukan bertambah ini Mbak Dela, malah berkurang. Ya, kenapa berkurang? Karena semakin tinggi angka ataupun dekat dengan apa yang kita tuju, semakin dekat juga dengan tujuan kita. Nah, itu jadi kata Rasulullah, kullu atin qarib. Setiap yang akan datang, kata Rasulullah, selalu mendekat. Maka jadikan muhasabah ya. Yang selalu mendekat dengan diri kita adalah al-maut, kematian. Maka kami sangat berharap ya kita semua sebagai umat muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita sama-sama bermuhasabah untuk menjadikan tahun 2026 ini akan lebih baik lagi Mbak dalam. Contoh umpamanya ibadah salat kita bagaimana, apalagi saat ini momen Rajab juga, ini kan luar biasa untuk bermuhasabah kita, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah menegaskan dalam hadisnya, man kana yaumahu mislu amsi fahuwa khasirun, kata Rasulullah. Jadi kalau kehidupan kita tahun ini sama dengan tahun kemarin, tidak ada perubahan ya, maka termasuk golongan orang yang rugi. Kenapa? Karena mereka diberikan waktu, diberikan kesempatan, tidak dimanfaatkan. Ya, maka dalam Al-Qur'an, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aqum minas sholihin. Jadi ketika kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita minta dengan Allah, bukan waktu yang lama, bukan waktu yang panjang, cuman kita minta dengan Allah itu Mbak Dela, waktu yang sangat sebentar. Ngapo? Kena kita kepengen fa'asaddaqa wa aqum minas sholihin. Kita pengen bersedekah, pengen berbagi, pengen berbuat kebaikan, dan kita pengen melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini. Nah, yang kedua kata Rasulullah dalam hadis itu, man kana yaumahu ya syarrun min amsi fahuwa mal'unun. Jadi siapa, kata Rasulullah, di antara kamu wahai umatku ya yang hari-harinya ataupun tahun ini lebih buruk daripada tahun kemarin, tidak ada perubahan ya, bahkan lebih buruk, bahwa mal'unun, maka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka kalau kita memahami bagaimana berkaitan dengan waktu, wal asri innal insana lafi khusrin illa, demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi, kata Allah. Kenapa? Karena mereka ketika diberikan waktu yang panjang tidak dimanfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka silakan kita punya target tentang dunia kita, pekerjaan kita, usaha kita, namun kita juga harus punya target tentang akhirat ini, Mbak Dela. Jadi umpama target kita di tahun ini pengen beli mobil, pengen beli motor, pengen bikin rumah yang baru, itu silakan, sah-sah saja sebagai manusiawi. Namun kita juga harus punya target seperti pengen khatam Al-Quran, pengen tahajud tengah malam, pengen sholat duha. Ini kan target namanya. Ya, jadi ada target dunia, ada juga target akhirat. Nah, harapan kita yang ketiga, wa man kana yaumahu, ya, khairu min amsi bahwa rabih, siapa, kata Rasulullah, yang hari-harinya ya ketika pergantian tahun lebih baik daripada yang kemarin, bahwa rabih, maka itulah golongan orang-orang yang beruntung. Nah, maka harapan kami dengan kita mengangkat tema ini agar kita senantiasa bermuhasabah diri agar menjadi yang lebih baik ini, Mbak Dela. Jadi agar kita beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan juga kita selamat, bahagia dunia dan selamat akhirat. Ini mungkin Mbak Dela sekadar pengantar, intinya marilah kita jadikan momentum pergantian tahun ini untuk bermuhasabah, untuk menjadi yang lebih baik lagi. Itu Mbak Dela. Baik pendengar, itulah tadi materi pembuka kita bersama Ustadz Andi Irawan. Jadikan momentum pergantian tahun untuk muhasabah diri. Untuk Anda yang bergabung bersama Ustadz Andi, silakan di line telepon di 369977. Kita terima telepon dulu Ustadz ya. Yang sudah masuk, Pro 1, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu Sofia di Sekojo ya Bu? Iya, Silakan Ibu. aku nanya dengan Pak Ustaz. Boleh, Mbak. silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita berdoa, Ya. boleh tak doa yang apa Nabi Yunus itu? Ah. Iya, terus kalau solat galak terlanjur misalnya tahiyat pertama ya. Ah? Terus terus nyambung langsung tahiyat akhir. Ah. Terus berhenti kita terus dilanjutkan baca Fatihah. Iya, apa sujud sahwi apa enggak? Baik. Segitu saja Ibu. Iya. Baik, terima kasih Bu Terima Sofia. kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Bu Sophia di Sekojo ya. Iya. Baik, alhamdulillah. Jadi begini, berkaitan dengan doa Nabi Yunus ya, yang kita kenal ketika Nabi Yunus ditelan oleh ikan dengan membaca Rabbana zalamna ya Rabb Allah, pada itu yang dalam Al-Quran. Jadi intinya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, itu boleh kita pakai, boleh kita baca juga ya. Jadi tidak jadi masalah. Bahkan doa-doa yang terbaik itulah doa para nabi. Seperti doa Nabi Adam, Rabbana zalamna wa anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Ini kan doa Nabi Adam. Kemudian la ilaha anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini kan doa-doa para nabi juga. Dan termasuk juga doa Nabi Yunus itu luar biasa. Ya, ketika kita amalkan, kita baca. Kemudian kita membaca hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu juga luar biasa. Jadi artinya Ibu Sophia, ketika doa kita lantunkan, kita baca itu tidak jadi masalah. Apalagi doa para nabi dan rasul. Kemudian sholat ya, kemudian mestinya tahiyat awal ini Mbak Dela ya. Namun terlanjur dengan tahiyat akhir, artinya sampai ke fil alamin innaka hamidum majid. Nah, ini tidak jadi masalah. Ya, tinggal nanti langsung berdiri kemudian lanjutkan sholatnya seperti biasa. Ya, kenapa? Karena ukuran tahiyat itu adalah ketika sampai selawat yang wajib ya. Jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, selebih dari situ adalah sunnah. Jadi sah, tidak mesti harus mengulang atau menambah dengan sujud sahwi. Jadi silakan dilanjut, sholatnya tetap sah, itu Mbak Dela. Baik, di belakang Bu Sofia di Sekojo di 369977 Pro 1, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana nih Bapak? Taslim, Mbak. Bang Taslim di Kayu Agung, silakan. Iya, Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dari suara tema ini, Pak. Ya, siap. Ini kan bulan Rajab, Ah, sekitar kurang lebih sebulan lagi masuk bulan Rawah itu. ya benar. Itu kan ada tradisi itu sembahyang nisfu Sa'ban dengan puasa itu. Oh ya.
kalau di hadis katanya tidak ada. Tapi banyak sekali yang melakukan. Itu gimana itu kan? Ya, baik. Baik. Tidak itu soal itu. Ya. Terima kasih Bang Taslim. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Baik ya, Pak Taslim di Kayu Kayu Agung. Agung. Nah, jauh ini Mbak Dela. Jadi begini, berkaitan dengan nisfu Sya'ban, ya sama dengan marwah, itu kan semuanya tradisi, namun tradisinya baik, ini tidak jadi masalah. Dan ini ada juga di dalam kitab-kitab ya, kitab-kitab yang terdahulu, kitab-kitab klasik itu ada dijelaskan bagaimana keutamaan fadilah malam nisfu Sya'ban, keutamaan bulan ruah untuk kita beribadah, untuk kita mendoakan para almarhum itu ada ya. Memang secara hadis secara detail tidak ada ya, namun di situ disebutkan bagaimana ketika kita memanfaatkan bulan Rajab, bulan Sya'ban, itu kan luar biasa. Nah, salah satunya kita manfaatkan untuk salat sunnah nisfu Sya'ban ya, malamnya kemudian kita membaca surah Yasin. Secara hadis secara detail memang tidak ada, namun ada penjelasan secara terperinci itu dalam kitab-kitab itu, Mbak. Ya, seperti dalam kitab Duratun Nasin itu ada penjelasan seperti itu ya, tentang berkaitan malam nisfu Sya'ban. Ya, kenapa? Karena malam itu dalam kitab itu dijelaskan bahwasanya amalnya kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam itu. Nah, harapan kita ketika amal kita diangkat oleh Allah, kita dalam keadaan beribadah ya, dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malamnya kita salat sunnah, kemudian kita baca surah Yasin, kemudian besoknya kita berpuasa, itu kan tidak jadi masalah. Itu kira-kira. Baik, yang ingin bergabung juga melalui WhatsApp silakan di 0821792790. Kita ke penelpon selanjutnya. Pro 1, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Dela. Dengan Pak Jumadi di Lubay ya. Ya, silakan Pak Jumadi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz Ya. Waktu penggantian tahun kemarin ada ini Ustaz yang mengatakan tidak boleh merayakan tahun baru secara berlebih. Ya. Katanya sama dengan bukan uang Islam katanya, sama yang bla-bla itu Ustaz Ya, benar. Di percun itu juga katanya. Ya. Jadi agak bingung nih anak-anak nih Ustaz. Ya. Kalau kurang ilmu pengetahuan. Menurut Ustaz gimana nih Ustaz? Baik. Mbak Dela. Baik. Mohon pencerahannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Silakan Ustaz. Pak Jumadi di Lubay ya, memang Mbak Dela pergantian tahun luar biasa ya. Terkadang kita malamnya tidak bisa tidur karena suara percun itu luar biasa. Nah, dari artinya kalau kita melihat ke sini saja Mbak Dela sudah terganggu ya. Tetangga kiri kanan sudah terganggu, mungkin ada orang sakit sudah terganggu. Jadi antara manfaat dengan mudarat, lebih banyak mudarat ya. Ini salah satu kenapa dilarang. Nah, bagaimana dalam Islam? Ya, Islam sebenarnya kita sudah ada kalender tersendiri Hijriyah ya. 1 Muharram itu agama kita. 1 Muharram adalah tahun kita umat Islam. Nah, itu kita manfaatkan untuk muhasabah juga. Nah, maka ketika pergantian tahun Masehi ini kita tidak boleh berlebih-lebihan. Ya, silakan dimanfaatkan umpamanya untuk kumpul dengan keluarga, hanya sekedar untuk menikmati rasa syukur kepada Allah, umpamanya alhamdulillah dari 2005 ke 2026. Silakan, tidak jadi masalah. Namun yang tidak boleh adalah tasyabuh, kita berlebih-lebihan ya. Mereka mohon maaf, itu harga percun itu berapa itu Mbak Dela? Ya, kami dengar ada sampai yang 100.000 lebih itu. Ya, artinya mubazir dari situ. Maka kita ajarkan kepada anak-anak kita, ayo anak kita lakukan hal yang bermanfaat ya. Silakan manfaatkan, kumpul dengan keluarga, muhasabah, nanti diisi dengan zikir, dengan doa, ya paling tidak kita merenung, itu kan luar biasa. Ketimbang kita isi dengan hal-hal yang negatif, itu tasyabuh. Tasyabuh itu adalah artinya kita termasuk dilarang dalam Islam. Kita menyerupai perbuatan orang yang di luar sana. Itu Mbak Dela. Baik, kita ke WhatsApp dulu Ustaz ya di 0821792790. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz kita kenapa banyak sekali umat manusia saat ini dengan istilah tuwo dak nuwo Ustaz? Apakah itu pertanda akhir zaman Ustaz? Mohon penjelasannya dari hamba Allah di Palembang. Silakan Ustaz. Oke, baik. Jadi tuwo dak nuwo. Jadi ini Mbak Dela ya. Dalam Islam itu kenapa dikatakan melarang untuk menyemir rambut? Nah, ini bahasanya tuwo dak nuwo itu melarang menyemir rambut. Kenapa? Karena sudah putih kemudian disemir menjadi hitam. Artinya mereka itu kepengennya padahal sudah tua tidak mau.
tidak meyakini inilah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis itu dijelaskan setiap penyakit ada obatnya terkecuali penyakit atau sakit tua. Artinya umur tidak bisa dikurang-kurangi. Nah, bagaimana dengan keadaan orangnya? Masalah pergaulan itu silakan kan pribadi masing-masing. Yeah. Nah, namun masalah ibadah ini berkaitan juga dengan kehidupan. Umpamanya mohon maaf ya, umur sudah 40 umpamanya kan, nah kemudian masih kegiatan-kegiatan yang negatif umpamanya tidak mendekatkan diri kepada Allah. Ini yang dimaksud dengan istilah tua nu tadi Mbak Dela. Ya harapan ya dengan bergantinya tahun, dengan bertambahnya umur, tadi sebenarnya malah berkurang umur kita, bukan malah bertambah. Hakikatnya kan seperti itu. Maka kita harus waspada, harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang sudah kira-kira yang sudah lebih senior, yang umur lebih tua, harus bisa mengayomi, memberikan cerminan kepada para anak-anaknya, para cucunya, para juniornya agar menjadi lebih baik, menjadi contoh dalam kehidupan. Jangan sampai yang sudah berpengalaman, kemudian usianya sudah lebih tua, malah memberikan hal yang negatif kepada para remaja ataupun anak-anak dan lain itu Mbak Dela. Baik ingin bergabung kembali bersama Ustadz Andi di line telepon di 0711369977 Pro 1. Assalamualaikum. Halo Pro 1, Assalamualaikum. Halo Pro 1, Assalamualaikum. Halo Pro 1, Assalamualaikum. Halo, Mbak Dela ini. Iya, dengan siapa di mana nih Pak? Bapak Najamudin dari Ipil. Pak Najamudin di Sekayu ya? Ipil Sekayu ya. Ipil Sekayu, silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertama ini laporan dulu Mbak itu adalah. Kenapa Pak Najamudin? Penerimaan di kami ini Pro 1 ini tidak dapat lagi. Tidak jelas ya? Atau menghilang? Hah? Menghilang ya? Menghilang. Tapi kalau Pro 4 kami ini dapat siarannya. Nanti kita sampaikan ya ke orang teknik ya, bagian teknik ya. Nah, jadi aku ini tidak dengar audio, cuma mohon jangan dimati ke di HP-nya. Iya, baik, Ya, boleh. siap. Mau nanya apa nih Pak? Assalamualaikum Ustaz. Ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai wirid sholat itu. Kalau saya mengikuti imam itu, kadang yang subhanallah itu lebih dari 33. Yang al-akbar subhanallah alhamdulillah. Tapi kalau di petunjuk di buku tuntunan sholat itu jam 3. Jadi yang benar itu yang mana? Oke, baik. Nah, terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Jangan Waalaikumsalam. dimatikan. Iya, Oke. siap Waalaikumsalam Pak. Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Silakan Baik Ustaz. Pak Najamudin di Ipil ya. Memang wirid ya ataupun yang kita zikir yang kita baca selesai sholat itu ada tuntunan juga. Nah, maka kita diperbolehkan, dianjurkan untuk membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar itu minimal 33 kali ya selesai sholat. Nah, bagaimana kalau lebih? Tidak jadi masalah. Seandainya mampu 100, mampu 200 itu sah-sah saja. Namun dalam aturan kita sholat berjamaah, kita harus ada ketentuan juga. Ya, jangan umpamanya kita ahli zikir, kita menjadi imam, kemudian kita membaca lebih dari situ. Nah, khawatirnya makmum di belakang mungkin tidak siap atau umpamanya mereka ada pekerjaan lain, jadi kita ikuti aturan saja. Cukup sampai 33 kali. Nanti selesai sholat kita lanjutkan pribadi kita untuk berzikir. Artinya dengan kita banyak berzikir itu malah lebih baik. Ala bi zikrillah tatma'innal qulub. Kalau kita banyak berzikir kepada Allah maka akan melembutkan hati kita. Itu Mbak Dela. Baik. Di belakang Pak Najamudin di Sekayu, dan kami informasikan juga untuk Pak Najamudin bisa dengarkan secara live ya di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang. Pro 1, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum Mbak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Azari di Sekayu, silakan Pak Azari. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ustaz? Alhamdulillah sehat. Lari dulu Pak dengan suara Pak Ustaz. Baik, silakan. Ini Pak, saya mau tanya kan. Ya. Saya Pak kan membuat surat PHK kan. Nah kan ada salah satu Pak tidak mau menandatangani Pak. Nah apa Pak hukumnya?
Bisa ditangkap Ustadz? Ya. Baik, segitu saja Pak Azhari. Ya. Baik, terima kasih untuk Pak Azhari di Sekayu. Silakan Ustadz. Baik Pak Azhari di Sekayu ya, masalah perjanjian ini kan, PHK itu kan masalah pekerjaan. Artinya begini Pak Azhari ya, maka dalam Islam kita dianjurkan wasyawirhum, adalah kita bermusyawarah. Maka sebenarnya sebelum ada pekerjaan kan ada perjanjian. Maka perjanjian dalam Islam itu jangan cuma hanya sekadar di lisan, harus ada di atas kertas ya. Biar tahu, biar jelas ya. Kenapa? Karena kita manusia ini biasanya ketika kita butuh, terkadang kita ini seperti orang yang hanyut ini Mbak Dila. Jadi orang yang hanyut itu semuanya ditangkap, dipegang, akar ditangkap, dipegang, batu dipegang. Namun kita tidak tahu apakah mampu menyelamatkan kita. Begitu juga dengan kehidupan kita. Nah, kalau kita contohkan umpamanya ketika orang mau minjam uang, ini Mbak Dila luar biasa ya, rayuan manisnya luar biasa ya. Namun ketika sudah mereka dapat ya apa yang mereka inginkan, ketika mau kita tagih itu luar biasa susahnya kan seperti itu. Nah, maka ke dalam urusan dunia hendaklah ada di atas kertas ya. Kemudian kalau sudah sepakat, contoh umpamanya Pak Azhari ya ada bikin surat PHK. Nah, ketika dia tidak mau menandatangani itu apa alasannya? Maka di situ ada hak ya daripada Pak Azhari sebagai yang memiliki usaha kan itu. Jadi meskipun tidak pakai surat ya, kalau menurut pandangan Pak Azhari memang harus seperti itu, lakukan saja. Maka ada aturan-aturan SOP-nya. Umpamanya tegur secara lisan sudah, kemudian menggunakan surat teguran pertama sudah, ketiga sudah PHK. Itu haknya Pak Azhari, tidak jadi masalah ya. Itu Mbak Dela kira-kira. Baik, Ustadz kita ke WhatsApp dulu di 0821792790 dari Mbak Dwi di Pelaju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, akhir tahun kemarin Sumatera terkena musibah. Nah, apakah itu musibah di Sumatera itu bentuk azab Allah murka terhadap hambanya? Dan apa beda musibah dan azab? Mohon penjelasannya Ustadz dari Mbak Dwi di Pelaju. Silakan, baik, Mbak Dwi di Pelaju ya. Jadi memang ya inilah ya yang kita rasakan di akhir tahun. Kita sedih juga ya, kita sebagai bangsa Indonesia, karena ada 3 provinsi ya yang dilanda musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebenarnya sudah ada dalam Al-Qur'an. Ya, rujukan kita pertama dalam Al-Qur'an, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Apa kata Allah? Sudah nampak, sudah jelas, sudah kelihatan kerusakan di daratan seperti kemarin Mbak Dela ya, banjir, kebakaran, tanah longsor itu kan sudah nampak, sudah jelas ya. Kemudian fil bahri, di lautan ya, kalau kita lihat di media sosial, di televisi, mohon maaf ya, lautan ditimbun kan biasa kan. Ini kan sudah dampak kerusakan. Apa itu? Bima kasabat aydin nas, disebabkan oleh tangan manusia, oknum adalah. Jadi sudah ada apa yang kita khawatirkan ya, bima kasabat aydin nas liyuzikahum ba'dallazi amilul allahum yarjiun. Karena ada oknum yang melakukan ya kerusakan di daratan, di lautan, maka kami siksa kata Allah. Nah, ini ya kalau kita merujuk ke sini, ini salah satu bentuk teguran dari Allah Subhanahu wa taala, la'allahum yarji'un, agar kita kembali ke jalan yang benar. Artinya kita bermuhasabah, ternyata kita menebang pohon sembarangan salah. Kenapa? Terjadi akibatnya banjir dan tanah longsor. Ini kan salah satu agar kita kembali ke jalan yang benar ya. Nah, kemudian kalau kita merujuk ke yang kedua ya, dalam Al-Qur'an itu ahasiban nas asraku ayyakul amanna wa hum la yuftanun. Apa kata Allah? Dengan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah itu banjir, tanah longsor dan lain-lain. Nah, kalau kita sabar menghadapinya, ini cara Allah untuk mengangkat derajat kita. Ini kalau kita sabar. Tapi kalau kita tidak sabar, na'udzubillah min zalik. Nah, maka sebenarnya kalau kita kembalikan masalah azab dengan teguran, itu tinggal kembali kepada individu masing-masing. Namun yang pasti Mbak Dela, ketika Allah memberikan teguran, nah semuanya akan terkena dampak. Ini kalau kita ibaratkan Mbak Dela, orang dalam perahu, dalam kapal ya, ada satu orang yang melubangi kapal tersebut, maka semuanya akan tenggelam. Ya, bukan cuma yang melubangi saja. Nah, sama seperti tadi kan ada oknum-oknum tertentu ya yang menebang pohon sembarangan, kemudian yang lain-lain lah, dampaknya semua terkena imbas daripada teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita berharap ya itu bukan azab lah ya, bukan
kemurkaan dari Allah, kita berharap itu sebuah musibah ujian ya yang Allah berikan untuk mengangkat derajat teman-teman kita yang sedang kena musibah. Lalu apa perbedaan antara azab dengan musibah? Ya tadi, kalau azab itu Allah berikan kepada orang-orang yang jauh dengan Allah. Nah, itu kan seperti umat Nabi Nuh, sudah ada banjir bandang besar-besaran. Kenapa? Karena mereka jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka diceritakan bagaimana Kan'an, anak Nabi Nuh, silakan naik ke atas perahu, tidak mau. Ya, aku mau naik ke atas gunung lebih tinggi, tapi tidak bisa menghindari azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian umat-umat Nabi yang lainnya, kita bersyukur umat Nabi Muhammad, ketika kita berbuat kejahatan, berbuat kezaliman, kita tidak langsung diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau musibah Mbak Dela itu diberikan kepada orang-orang yang beriman ya, sebagai sarana untuk mengangkat derajat Allah Subhanahu wa taala. Itu Mbak Dela. Baik pendengar yang ingin bergabung kembali, silakan di line telepon di 369977 Pro 1. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mbak Dela. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi itu agak penasaran yang boleh tadi Ustaz ya. Kan kalau kita tidak ada contoh dari Nabi atau dari hadisnya, ibadah kita ditolak. Itu gimana dengan perkaitan ini saban tadi ya? Ya, baik. Itu aja tadi ya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi begini ya, beliau tadi ya, berkaitan dengan nisfu Sa'ban ya. Ya, jadi memang kalau kita merujuk yang tidak ada kaitannya dengan Al-Quran dan hadis, ya mohon maaf ya, ada yang mengatakan adalah bid'ah, al-bid'ah adalah finnar. Itu silakan, itu sah-sah saja, itu kan pendapat mereka. Namun ada beberapa amalia-amalia yang tidak ditegaskan dalam hadis, tidak ditegaskan dalam Al-Quran, cuman dijelaskan dalam kitab-kitab lain. Artinya itu yang sifatnya bukan wajib. Ya, kecuali kalau wajib ya tidak boleh. Kan seperti itu. Artinya sunnah dianjurkan, boleh dilakukan, boleh tidak. Nah, kalau kita merujuk sekarang, banyak amalia-amalia kita yang tidak ada dalam hadis umpamanya. Namun hadis menjelaskan hendaklah kita beramal soleh. Nah, beramal soleh itu kan termasuk kegiatan-kegiatan membaca surah Yasin, apakah Al-Quran surah Al-Muluk, apakah Al-Kahfi, itu kan itu kan amal soleh Mbak Dela. Itu kan sah-sah saja ya, seperti itu. Nah, tinggal nanti kembali kepada individu masing-masing ya. Kalau mau silakan, tidak jadi masalah. Nah, walaupun seandainya tidak mau juga tidak jadi masalah. Yang penting kita isi ya, nisfu Sa'ban itu diisi oleh untuk banyak beramal soleh. Maka dalam hadis itu kata Rasulullah, Ar-Rajabu syahrullah, Rajab bulannya Allah. Itu disandarkan. Kenapa? Karena di bulan Rajab Allah luar biasa buka pintu maafnya. Kemudian wa Sya'ban syahri, dan bulan Sya'ban kata Rasulullah ada bulanku. Kenapa? Karena di bulan Sya'ban Rasulullah banyak melaksanakan puasa sunnah. Ya. Kemudian wa Ramadan syahr ummati, dan bulan Ramadan adalah bulan umatku kata Rasulullah. Itu maka pilihan Mbak Dela. Ya itu. Baik Ustadz, kita ke WhatsApp kembali di 0821792790 dari hamba Allah di Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ustadz, fenomena saat ini dan apa hukumnya Ustadz suami menjadikan istri janda atau menceraikan istri demi seorang janda. Mau penjelasannya Ustadz dari hamba Allah di Palembang. Baik, ini berat adalah pertanyaan ini. Menjandakan istri. Iya, menjandakan istri demi janda. Ya Allah, na'udzubillah min zalik. Jadi begini, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita adalah pemimpin kata Rasulullah. Ya, setiap pemimpin akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya seorang suami itu berat Mbak Dela. Ya, luar biasa perjuangan suami itu ya. Kenapa? Karena suami itu di dunia dia bertanggung jawab, di akhirat pun bertanggung jawab. Bagaimana cara ia memimpin keluarganya? Bagaimana ia menaungi istrinya? Bagaimana ia menaungi anak-anak? Itu kan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di sini kita sebagai suami harus pandai. Maka dalam Al-Quran disebutkan antum libasul lahunna wa hunna libasul lakum. Jadi kita ini pasangan suami ini berat pakaian Mbak Dela. Jadi pakaian itu artinya satrul aurah, menutup aib, menutupi kekurangan pasangan kita masing-masing. Ya, jadi ada kekurangan dalam istri, maka ini fungsi suami menutupi. Begitu juga seorang istri ada kekurangan kepada suami, maka kita tutupi kekurangan tersebut. Nah, maka dalam Al-Quran, ar-rijalu qawwamun 'ala nisa, laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Nah, artinya kalau seorang laki-laki ataupun suami tadi menjandakan istrinya tanpa ada alasan yang syar'i demi seorang janda lainnya, na'udzubillah, itu kezaliman, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena ada umpamanya alasan syar'i, ya apa boleh buat Mbak Dela. Nama alasan syar'i kan.
itu sah-sah saja ya. Baik. Itu adalah kira-kira. Baik Ustadz, kita terima telepon kembali di 369977. Pro 1, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dela. Pak Zakaria di Kenten ya. Ya, silakan Bapak. Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz selalu sehat bersama kita semua. Amin. Ya Allah. Salam bergabung Ustaz ya. Ya. Ustaz mau tanya ini Ya, saya boleh. masalah puasa Ustaz ya. Ya. Puasa di bulan Sa'ban sama puasa di bulan Rajab. Kalau menurut yang saya ketahui di bulan Sa'ban Rasulullah itu menjalankan hampir setiap hari kecuali 3 hari yang terakhir di puasa. Kemudian di bulan Rajab itu apa perbedaannya Ustaz? Dibandingin dengan bulan Sa'ban, puasa sunnah yang dilakukan di bulan Rajab. Nah ini kita puasa Senin Kamis itu Ustaz ya. Baik. Mohon penjelasan Ustaz, terima kasih. Semoga berkah ilmunya Ustaz. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan, wabarakatuh. Ustaz. Baik Pak Zakaria di Kenten ya. Memang ya, Mbak Dela, Rajab ini kan istilah bahasa kita adalah pintu gerbang utama menuju bulan Ramadan. Kenapa? Karena mulai Rajab kita sudah dianjurkan berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab. Nah, bukan bima razaqtana ya. Fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Nah, ini artinya menandakan bahwa Rajab ini adalah pintu gerbang utama menuju bulan Ramadan. Ini pertama. Nah, yang kedua dalam hadis itu tasumu fi syahril haram, kata Rasulullah, adalah kamu banyak melaksanakan puasa di bulan haram, di antara adalah bulan Rajab. Ya, maka kita dianjurkan untuk banyak puasa sunnah di bulan Rajab. Apakah di awal, apakah di akhir, atau di tengah-tengah, silakan yang mana kita mampu. Atau kita ambil momen yang tepat, umpamanya pada hari Senin Kamis atau Yaumul Bid, itu silakan, sah-sah saja, niatkan saja karena Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah, kemudian kalau kita juga merujuk ya dalam hadis bagaimana ketika Rasulullah Isra Mi'raj itu inna fil jannati naharun, ya, dalam surga kata Rasul ada sungai, yang mana sungai tersebut ya afyadu minal laban, lebih putih daripada susu. Kemudian wa ahalu minal asal, lebih manis daripada madu. Kemudian atyabu minal miski, lebih harum daripada minyak wangi. Itu luar biasa. Liman haza, ditanya untuk siapa ini? Liman sama fi syahr Rajab. Ini untuk orang-orang senantiasa melaksanakan puasa sunnah di bulan Rajab. Ini kan keutamaan Mbak Dela. Nah, kemudian juga merujuk dalam kitab Duratun Nasin juga, yaitu bagaimana ketika Rasulullah berjalan bersama sahabatnya Sauban, kemudian beliau melewati sebuah kebun, beliau berhenti. Ya, ditanya, kenapa berhenti wahai Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Orang yang dalam keadaan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah mengambil sebagian daripada daun kurma, kemudian diletakkan di kuburan. Mudah-mudahan, kata beliau, ya selagi ini belum kering, ya orang dalam kuburan akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wahai Sauban, kata Rasul, seandainya orang ini menghidupkan malam-malam di bulan Rajab, artinya ini keutamaan ya, maka Allah akan meringankan ya daripada siksa kubur tersebut. Ini fadilah, banyak keutamaan di bulan Rajab, maka disebut dengan syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana bulan Sya'ban? Nah, kalau bulan Sya'ban tadi Mbak Dela, karena sudah semakin mendekati untuk kita melaksanakan ibadah puasa, ini kalau kita gambarkan di Ramadan kan kita sudah mau finish, mau lomba ya. Jadi kita harus pemanasan ini Mbak Dela, ya, pemanasan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban. Ya, kalau sudah membiasakan melangkahkan kaki ke rumah Allah, sudah membiasakan kita untuk membaca Al-Qur'an, sudah membiasakan bangun tengah malam, nanti pas bulan Ramadan tidak kaget lagi Mbak Dela. Tapi kalau tidak diawali dengan pemanasan, tiba-tiba kita umpamanya langsung puasa, khawatirnya kaget. Ya, ujungnya kan tidak puasa. Nah, itu khawatir di situ. Jadi banyak ya, secara pendidikan memang kita tarbiyatun nafsi, ya kita mendidik hawa nafsu kita, dan secara ibadah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Mbak Dela. Baik, Ustadz, kita ke pertanyaan selanjutnya yang masuk dari hamba Allah di Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, menyambung pertanyaan Tuo Dak Nuo tadi Ustadz. Sekarang banyak bapak ibu di usia sudah 60-an masih doyan joget-joget di tempat acara organ tunggal dengan tidak malunya. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya berjoget-joget tersebut dalam Islam? Apakah apalagi usia sudah manula? Mohon penjelasannya dari hamba Allah di Palembang. Ya, baik. Memang ya, berkaitan joget-menjoget ini Mbak Dela ini luar biasa ya, banyak ya di kalangan, apalagi ketika acara resepsi pernikahan. Terkadang
Mohon maaf ya, kami juga terkadang Mbak Dela serba salah singkuh ya. Ketika kami ingin memberikan ceramah ataupun memimpin doa ketika ada acara resepsi pernikahan, terkadang diawali dengan joget apa itu Mbak Dela? Joget momere ya. Itu terkadang bukan mohon maaf ya, segi pakaian terkadang mereka itu menampilkan aurat. Ya, terkadang kami yang di depan ini serba salah Mbak Dela, ini dilihat ini bagaimana, tidak dilihat ini bagaimana. Artinya mohon maaf ya, secara hukum ya tidak bolehlah kita joget-joget di atas halayak ramai karena kita menampilkan aurat ya, tidak dilarang, itu dilarang dalam Islam, apalagi yang sifatnya benar-benar menggambar aurat. Nauzubillah min dzalik. Ya, maka kembali kepada individu. Maka ketika kita melihat kejahatan ataupun melihat umpamanya yang kira-kira tidak sesuai dengan hati nurani kita, ada 3 kata Rasulullah ya. Yang pertama, biyadih, maka kita berantas dengan tangan kita. Ya, kalau kita mampu. Tapi kalau kita tidak mampu dengan tangan, pabi lisan, maka dengan lisan kita nasihati, kita arahkan ya. Kalau tidak mampu dengan lisan, pabi qalbi, maka cukup dengan hati kita. Kita tinggal berdoa, na'udzubillah min dzalik. Itu Mbak. Maka kami sangat berharap sih sebenarnya ketika ada acara seperti itu, ya hindarkanlah hal-hal yang sifatnya negatif, yang berlebihan itu ya. Itu Mbak Dela. Baik Ustadz, kita terima telepon kembali di 0711369977 Pro 1. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum Mbak Dela. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abu Bakar di Jawi, silakan Pak Abu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Abu Bakar. Ya, Ustaz, sudah lama Ustaz merindukan Ustaz nak tampil. Ya, sangat sibuk ya. Gitulah. Menyibukkan diri ini Pak. Siap. Begini Ustaz. Ya. Jadi judul tausiah kita pagi ini tentang perubahan tahun. Ya, benar Pak. Ya. Nah, perubahan tahun itu menurut pendapat para mubaligh termasuk juga Ustaz, hendaklah kita introspeksi diri. Ya. Nah, jadi di surat Bani Israel ayat 14 Ustaz, baca kitabmu, cukup pada hari ini kau dapat menghitungnya. Nah, pertanyaan saya itu, di mana kitab itu Ustaz? Yang disuruh baca itu, apa nama kitab itu? Ya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Baik ya, itu Bani Israel tadi ya. Memang kita dianjurkan membaca kitab itu. Artinya kitab itu kan bisa dimaknai kita memahami kitab-kitab Allah ataupun tulisan. Maka pergantian tahun itu kita lihat ketentuan. Nah, ketentuan yang harus kita pahami. Ternyata umpamanya kita ini sekarang sudah usia 35 tahun. Nah, ini kan makna kitab itu kan bisa jadi bentuk kitabun ataupun katabah itu kan tulisan ya. Ya, yang termaktub nanti dalam sebuah kumpulan-kumpulan dijadikan sebuah kitab. Artinya kita bermuhasabah tadi ya, kita manfaatkan dengan umpamanya kita pergantinya tahun, maka berganti juga angka yang awalnya 35 menjadi 36. Nah, kemudian 36 menjadi 37. Ini kan kita jadikan muhasabah, jangan sampai ya kita berharap kita sudah panjang umur, usia kita semakin hari semakin bertambah. Namun hakikatnya bukan bertambah, bukan umur kita semakin panjang, hakikatnya umur kita malah berkurang, dan juga umur kita semakin dekat dengan kematian. Nah, itu kan juga termasuk ketentuan, ya kitab juga ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita sampai dengan 2027, apakah sampai dengan 2026 akhir, apakah sampai dengan bulan Ramadan? Nah, ini maka kita harus membaca kitab tadi. Artinya kita kata-kata membaca itu, iqra itu bisa membaca dengan teks secara langsung ataupun kita membaca pemahaman. Maka dalam Al-Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kenapa harus kita membaca? Tadi agar kita lebih memahami tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala baik secara teks ataupun kontekstualnya. Itu Mbak Dela. Baik Ustadz, kita ke pertanyaan terakhir Ustadz ya, mengingat waktu kita sudah mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Bu Sri di Sekojo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, maaf di luar tema. Dalam memandikan jenazah untuk ramuannya ada jeruk purut.
Sebaiknya memakai air jeruk atau tidak Ustadz? Mohon penjelasannya dari Bu Sri di Skojo. Bu Sri ya, baik. Berkaitan dengan fardu kifayah. Nah, kebetulan Mbak Dela kami juga sebagai Bilal. Ya, Bilal dan juga kami sudah aktif juga memberikan pelatihan tentang kepengurusan jenazah. Nah, bagaimana berkaitan dengan jeruk purut? Itu sifatnya Mbak Dela bukan hal yang wajib. Ya, artinya kalau ada silakan. Kalau tidak ada tidak jadi masalah. Jeruk purut, apakah kapur barus, apakah umpamanya kembang, itu kan tidak ada harus ya, bukan harus. Boleh dipakai, boleh tidak. Nah, kenapa pakai jeruk? Ini kalau kita contohkan Mbak Dela. Kalau kita nyuci piring umpamanya pakai sabun atau umpamanya pakai yang sifatnya ada jeruknya, itu kan lebih cepat bersih kan, seperti itu. Tapi ketika tidak ada jeruk ataupun yang sifatnya sabun tadi tetap bersih, cuman agak lambat Mbak Dela. Begitu juga dengan kita memandikan jenazah tadi, kalau pakai sabun, pakai jeruk, jadi cepat bersih, kemudian ya bau-bau yang tidak ingin kita cium itu akan hilang dengan sendiri itu Mbak Dela. Maka itu sifatnya bukan wajib, ya boleh dipakai, boleh tidak. Baik Ustadz. Ustadz, karena lintas waktu sudah mendekati pukul 6, mungkin Ustadz bisa memberikan materi penutup, jadikan momentum pergantian tahun untuk muhasabah diri. Silakan Ustadz. Oke, baik ya, terima kasih Mbak Dela. Para pendengar RRI Pro 1 dimanapun berada, kembali kami mengajak mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita diberikan kesempatan untuk beraktivitas, untuk beribadah kepada Allah tahun 2026 ini. Dan marilah kita jadikan momentum pergantian tahun ini untuk bermuhasabah diri dan berketepatan juga di bulan Rajab. Mari kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita fastabiqul khairat, kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang punya harta silakan beramal dengan hartanya. Yang punya ilmu silakan beramal dengan ilmunya. Yang punya tenaga silakan beramal dengan tenaganya. Intinya Mbak Dela, mari kita sama-sama beramal sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Seperti dalam salat kita baca, inna salati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan terakhir, mari kita perbanyak doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Mudah-mudahan ya, dengan doa kita Allah kabulkan, Allah sampaikan dengan bulan Ramadan, dan di bulan Ramadan nanti kita bisa lebih meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian Mbak Dela mungkin bisa kami sampaikan. Lebih kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami menampun. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar itu tadi bersama Ustadz Andi Irawan, SPDI MAG dari Penyuluh Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kota Palembang, dengan topik kita jadikan momentum pergantian tahun untuk muhasabah diri. Untuk Anda yang belum sempat mendengarkan, bisa dengarkan siaran ulang kami di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita akan mendengarkan informasi warta berita daerah. Tetaplah bersama kami. Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.